Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Fatma Suwardi. Now I want to explain the meaning of morphology and affixation. What is the morphology? Dalam bahasa Inggris, morphology adalah ilmu yang mempelajari kata, pembentukannya dalam hubungannya dengan kata lain dalam bahasa yang sama. Ini menganalisis kata dan struktur kata dan bagian kata seperti batang, akar, awalan, dan juga akhiran. Morfologi juga mengkaji bagian-bagian ucapan, intonasi, dan tekanan serta bagian konteks dalam mengubah pengucapan dalam makna kata. Kita masuk di affixation. Afiksasi dapat kita lihat sebagai struktur suatu proses morfologi di mana kelompok huruf dan imbuhan diletakkan pada suatu kata dasar atau akar kata sehingga membentuk suatu kata baru. Kadang-kadang dapat kata baru mempunyai arti yang benar-benar baru dan kadang-kadang hanya memberi kita lebih banyak informasi dan tata bahasa. Di sini terdapat 6 jenis afiksasi yang saya hanya mengangkat 2, yaitu yang pertama prefix, yaitu awalan. Prefix ini adalah huruf atau kelompok huruf yang ditetapkan di awal kata atau akar kata untuk bentuk yang paling sederhana dan tidak dapat dijelaskan lebih lanjut untuk mengubah arti kata tersebut. Contoh kata tidak atau disable atau dislike yang awalannya adalah im atau im, ir, dan in, atau tidak tanpa, impertinent atau inappropriate. Yang kedua yaitu sufiks. Sama seperti prefix, sufiks ini berasal dari bahasa Latin yaitu sub dan figur. Dalam bahasa Inggris, sub berarti di bawah atau under, dan figure berarti memperbaiki atau to fix menjadi sufiks atau sufiks. Dalam bahasa Inggris yang artinya alias atau yang berakhir. Jika sufiks adalah imbuhan yang berada di akhir kata, dari arti sufiks terlihat jelas posisinya di belakang kata dasar. Sufiks memiliki 3 fungsi, khususnya terlain ubah kelas kata. Contoh collector, verb plus ion, atau collection dari kelas kata verb mengumpulkan menjadi kata benda atau koleksi. Yang kedua itu menunjukkan waktu. Contohnya collects plus ed, collected dari present tense, kumpulkan ke dalam lampau, dikumpulkan menjadi menunjukkan jumlah. Atau boy yang tadinya hanya 1 menjadi boys, dari tunggal laki ke laki-laki menjadi jamak boys menjadi laki-laki. Masih yang kedua yaitu composition and types of composition. Komposisi adalah proses pembangunan dasar dengan dasar biasanya berupa akar maupun bentuk perumbuhan untuk mewadahi suatu konsep yang belum terampung dalam sebuah kata. Seperti kita ketahui konsep-konsep kehidupan kita banyak sekali, sedangkan jumlah kosakata terbatas. Oleh karena itu, proses komposisi ini dalam bahasa Inggris merupakan suatu mekanisme yang cukup penting dalam pembentukan dan penganiayaan kosakata. For example, hill atau small mountain, dan hills disusul dengan red atau red blood. Di sini terjadi 3 kata yaitu red blood dan pink ruby.
Types of composition. Jadi di sini saya mengangkat dua, kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk rapatan. Kalimat majemuk setara terdiri dari klausa-klausa yang memiliki hubungan setara, kata penghubung atau konjungsi yang biasanya digunakan pada kalimat majemuk setara. Koordinatif lainnya adalah konjungsi koordinatif seperti and, or, but, then, dan konjungsi. Koordinatif lainnya. 2. Kalimat majemuk rapatan. Kalimat majemuk rapatan merupakan kalimat majemuk yang memiliki beberapa kalimat tunggal untuk dijadikan sebagai suatu kalimat utuh. Biasanya kalimat ini akan terpisah atau digabungkan dengan menggunakan tanda baca atau koma. Konjungsi yang bisa digunakan pada kalimat majemuk rapatan antara lain adalah also, contohnya see by vegetable, see by sugar, atau see by rice. Kalimat ini bisa digabung dengan menggunakan tanda koma tadi. Bisa menjadi see by vegetables, sugar, and rice. Di mana itu dipakai koma agar bisa menjelaskan secara tepat. Selanjutnya adalah derivation. The definition of derivation. Morphology derivation in linguistics is the process of forming a new words of the voice endings a prefix to or suffix, such as on or next derivation, also clauses, sense in meaning, and word clauses. For example, happy yang awalnya itu adjektif akan menjadi happiness. Dia berubah menjadi noun. Contoh kedua, wise. Awalnya dia itu adalah adjektif, dia berubah menjadi wisdom yang dia akan berubah menjadi noun. Ya, baik, kita masuk ke lexicon. Lexicon in Greek lexikos is all the lexos contained in the language. Is the lexicon derivation refers to the process of forming new words by adding suffix or modifying the root of the base word. The lexicon focuses more on the change in word structure or word forms, either adding prefix or suffix. For example, best word, friends, and happy. Derivation added the suffix "I" to the from the adverb friendly. Dari the suffix "I" to the from dari adverb menjadi friendly. Yang awalnya suffixnya ness, dia akan ke noun, dia menjadi happiness. In the case derivation has been used to create noun words, a friendly and happiness, by modifying the base words and happy through the addition of affixes. These derived words have the reference meaning and words clauses composed to the base words. Baik, masuk ke morphem. Morphem. It can stand alone as a word without being bound by other morphems. 1. A lexical morphem. Lexical morphem can stand alone and can accept affix. Jadi morphem ini kalimat yang bisa berdiri sendiri. Contohnya verb go, take, put, dan verbnya go, take, put, with, dan noun pen, bed, door, book. Adjektifnya pretty, big, small.
adverb yesterday, home, Rome, almost. Jadi morfem ini adalah kalimat atau kata yang dapat berdiri sendiri. Dia memiliki arti yang tidak membutuhkan kalimat lain. Dia dapat bermakna atau tanpa memerlukan kalimat tambahan atau lainnya. Selanjutnya masuk ke conversion. Apa itu conversion? Conversion merupakan proses perubahan kelas kata tanpa merubah bentuk kata tersebut. Ini berarti kata yang sama secara fisik dapat digunakan sebagai kata benda, kata kerja, dan kata sifat sebaliknya. For example, booking merupakan kata benda noun yang bermakna pemesanan, atau booking ini juga berfungsi sebagai kata kerja verb, sehingga booking sebagai kata benda yang bermakna pemesanan. Sehingga booking sebagai kata benda yaitu bermakna pemesanan, sedangkan booking sebagai kata kerja bermakna memesan. Jadi conversion ini merupakan perubahan kelas kata yang mana itu merubah tanpa merubah bentuk atau kelas katanya. Oke, baik, kita masuk ke Allah. Itu saja dari saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.